Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqmanur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Politik dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai partisipasi politik. Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Dalam bab ini dijelaskan bahwa ada berbagai cara di mana individu dan kelompok berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dan ada banyak variasi dalam cara tingkat partisipasi individu dalam proses politik. Dalam partisipasi politik terdapat konsep kewarganegaraan, yaitu sebagai semacam peran sosial dalam sistem politik. Ada banyak tindakan yang terkait dengan kewarganegaraan, serta tindakan yang terkait dengan pengecualian hak istimewa atau harapan yang terkait dengan kewarganegaraan, dan banyak dari perilaku peran ini telah disusun menjadi tipologi partisipasi politik yang cukup berguna. Selanjutnya, partisipasi politik sebagai kekuasaan. Partisipasi politik penting untuk bidang sosiologi politik karena membahas karakteristik fundamental politik, negara, dan organisasi kekuasaan dalam masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, adanya konsep kewarganegaraan yang merupakan artefak politik dan sosial karena merupakan ciptaan negara dan pada saat yang sama memberikan struktur bagi peran individu dalam masyarakat yang mengambil berbagai bentuk tindakan, ekspresi, simbiolisme, dan organisasi sosial. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan penting bagi sosiologi politik. Kewarganegaraan mengacu pada partisipasi atau keanggotaan dalam komunitas. Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern, suprastruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Kewarganegaraan sebagai ciptaan politik menguburkan ketidaksetaraan kelas yang diciptakan dalam sistem kapitalis. Selain yang telah dikatakan oleh Marx tadi, salah satu studi pertama tentang kewarganegaraan yaitu analisis sejarah yang dikembangkan oleh Marshall. Menurut Marshall, hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan modern hanya dapat dipahami dalam konteks yang kita kenal sebagai negara kesejahteraan modern. Ia menyimpulkan bahwa tindakan sosial yang diciptakan oleh ranah sipil bersama dengan negara kesejahteraan berkisar pada 3 sumbu ketegangan, di mana konflik sosial harus diseimbangkan atau diubah untuk menciptakan semacam tatanan sosial. Sumbu kewarganegaraan ini dikenal sebagai sumbu sipil, politik, dan sosial. Penekanan pada sumbu dimensi tadi dapat dikaitkan erat dengan era sejarah yang berbeda serta institusi sosial yang berbeda. Dengan demikian, individu dapat ditempatkan dalam konteks sejarah dan struktur sosial. Jadi, Marshall menyarankan bahwa kewarganegaraan berkembang dan berubah sebagai akibat dari konflik dan perjuangan sosial. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis dalam partisipasi politik yaitu ada 5, yaitu pluralis, elit atau manajerial, kelas, pilihan rasional, dan postmodern. Yang pertama, pluralis. Kerangka pluralis sangat menekankan pada partisipasi politik karena ia berpendapat bahwa partisipasi massa dan persaingan di antara kelompok kepentingan adalah inti dari masyarakat demokratis. Pluralitas kekuasaan dalam masyarakat pada kenyataannya mencakup individu warga negara yang mempengaruhi alokasi sumber daya kemasyarakatan dengan berbagai cara. Pandangan pluralis tentang partisipasi politik mengaitkan erat dengan penciptaan negara, dan dengan demikian memandang partisipasi individu dan kelompok sebagai hal yang penting bagi kelangsungan hidupnya. Pemahaman pluralis tentang partisipasi politik berpijak pada pandangan bahwa negara adalah sistem pengambilan kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh mereka yang memilih, mengatur, atau mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau mengungkapkan pendapat. Kerangka kerja tersebut memperlakukan partisipasi sebagai prasyarat untuk membuat sistem yang kita sebut dengan negara beroperasi secara efektif. Yang selanjutnya, elit manajerial. Perspektif
dari elit atau manajerial tentang partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk pengaruh asli atas kebijakan, alokasi sumber daya dalam masyarakat, atau pengaruh atas pengambilan keputusan terbatas pada kelompok kecil. Nah, partisipasi massa kemudian mungkin simbolis atau cukup untuk menghasilkan legitimasi bagi elit penguasa untuk mengejar tindakan tertentu. Nah, kerangka kerja ini mempelajari partisipasi dalam politik dengan memeriksa pekerjaan elit sebagaimana mereka mengontrol dan menundukkan massa. Nah, manipulasi elit kampanye atau peran partai politik dalam menyerap konflik sosial adalah topik studi yang khas. Sistem dua partai di Amerika Serikat dipandang oleh para ahli teori elit sebagai contoh pemerintahan elit. Dengan hasil kebijakan dari Partai Demokrat dan Republik dianggap sangat mirip, pasti melindungi kepentingan elit yang diekspresikan melalui kelompok lobby atau kepentingan perusahaan yang bekerja sama dengan para pemimpin partai. Dan kampanye massa memiliki sedikit pilihan dan dalam sistem dua partai di mana pemenang akan mengambil semuanya. Nah, selanjutnya yaitu kelas. Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperbolehkan hanya sejauh ia mempertahankan kepentingan kelas kapitalis. Nah, Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis pada tahun 1848 menyatakan bahwa satu-satunya momen partisipasi massa yang sejati oleh kelas pekerja adalah yang ditemukan pada revolusi seperti yang mereka prediksi. Nah, tetapi revolusi buruh yang diprediksi oleh Marx sebagian besar belum terwujud karena kapitalisme telah berkembang di banyak masyarakat di seluruh dunia. Pendekatan kelas secara konsisten menegaskan bahwa kelas pekerja dan kaum miskin tidak berpartisipasi dalam jumlah besar dalam banyak bentuk suara dalam masyarakat. Kerangka kelas berpendapat bahwa kekuasaan yang dipegang oleh kelas atas penting untuk memastikan bahwa aparatur negara melindungi kepentingan mereka yang paling banyak bermodal. Nah, bentuk-bentuk partisipasi dalam masyarakat bertingkat kelas mungkin bersifat simbolis atau mungkin pada kenyataannya menenangkan massa ke tingkat persetujuan untuk pada akhirnya mempertahankan dominasi kelas atas. Yang selanjutnya pilihan rasional. Model rasional dari partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari kepentingan ekonomi atau tindakan sosial yang memperkuat hasil politik yang disepakati untuk diinginkan. Dengan kata lain, orang, kelompok, atau lembaga menggunakan kekuatan apapun yang mereka bisa untuk memengaruhi hasil politik demi kepentingan terbaik mereka. Pendekatan pilihan rasional baru-baru ini untuk studi politik dikenal sebagai teori permainan, yang menunjukkan bahwa individu, kelompok kepentingan, atau bahkan negara bangsa akan membuat pilihan strategis mengingat serangkaian keadaan tertentu. Teori permainan mencoba untuk memprediksi hasil dengan mengetahui kepentingan para aktor dan strategi yang mereka gunakan untuk membuat keputusan. Dalam banyak hal, pendekatan pilihan rasional adalah studi partisipasi politik, khususnya voting menjadi pokok dalam penelitian partisipasi. Selanjutnya yaitu postmodern. Ahli teori postmodern mendekati partisipasi politik dengan cara yang agak unik. Meskipun mungkin merupakan penyederhanaan yang berlebihan, beberapa pendekatan postmodern terhadap partisipasi politik memperlakukan partisipasi sebagai kebebasan untuk mengeksplorasi persimpangan antara politik, kehidupan sehari-hari, dan identitas sosial. Selain itu, kerangka kerja ini adalah rumah bagi sosiolog politik yang menyimpulkan bahwa politik setelah era modern adalah tentang mendefinisikan kembali kewarganegaraan melalui konstruksi kategori baru, inklusi, eksklusi, identitas, dan asosiasi politik. Kita dapat memulai memahami pandangan postmodern tentang partisipasi politik dengan mempertimbangkan asumsi kritis bahwa kehidupan pada awal abad ke-21 sangat dipandu oleh konsumerisme, teknologi,
globalisasi, dan ketidakpercayaan pada bentuk-bentuk tradisional partisipasi politik. Dalam proses politik masyarakat yang terjadi dalam berbagai bentuk seperti yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Nah, beberapa dari bentuk ini merupakan fungsi dari aturan atau hukum yang lain diformalkan melalui proses sosial yang melekat pada gagasan kewarganegaraan dan menentukan bahwa partisipasi politik dapat kurang diformalkan karena warga negara berpartisipasi dalam tindakan atau tingkahnya sehari-hari dalam advokasi, perlawanan, pembicaraan publik. Nah, ada beberapa macam kegiatan sosial yang bisa kita hubungkan dengan partisipasi politik, yaitu ada tipologi awal politik dan tipologi yang muncul karena partisipasi politik. Nah, dalam tipologi awal partisipasi politik telah dikembangkan dalam sosiologi politik sejumlah tipologi untuk mengidentifikasi dan mengukur berbagai jenis partisipasi politik. Nah, tipologi-tipologi ini terbukti tidak hanya berguna untuk melukiskan suatu gambaran tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam berpartisipasi politik, tetapi tipologi ini juga berguna untuk digunakan dalam penelitian tentang partisipasi politik. Nah, Lester Milbard 1981 mengembangkan salah satu tipologi pertama partisipasi politik. Ia menyarankan bahwa tindakan politik oleh warga negara lebih dari sekedar pemungutan suara saja. Harusnya seperti yang dikatakan oleh Lester Milbard, harusnya tindakan partisipasi politik seorang warga negara harus lebih dari sekedar pemungutan suara saja. Yang selanjutnya yaitu tipologi yang muncul dari partisipasi politik. Nah, Milbard menyatakan bahwa partisipasi lebih kompleks dari individu-individu naik hierarki partisipasi dari apatis menjadi penonton menjadi gladiator. Faktor-faktor yang akan mendorong tingkat partisipasi yang lebih tinggi dianggap lebih kompleks. Nah, dalam uji cerdik model partisipasi Milbard-Reudin 2007 melakukan simulasi komputer untuk mengeksplorasi argumen hierarki yang tersirat dalam model asli Milbard. Nah, dalam perpindahan dari penonton ke gladiator, Reudin menemukan bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi tidak mudah dijelaskan dalam mengetahui beberapa faktor sederhana seperti status sosial ekonomi atau bahkan ciri-ciri kepribadian yang dihipotesiskan. Sebaliknya, studi ini berpendapat bahwa aktivitas yang lebih besar dalam politik mungkin paling baik dijelaskan oleh berbagai pengaruh, sebagai contoh pergaulan dengan individu yang tertarik pada politik dan terhubung ke jaringan dan mengetahui sedikit atau lebih banyak tentang politik. Yang selanjutnya yaitu tentang bentuk kelembagaan partisipasi politik. Nah, peran politik institusional bagi anggota masyarakat mencerminkan ekspektasi tradisional tentang perilaku yang terkait dengan kewarganegaraan. Cara tradisional dan formal untuk berpartisipasi dalam keputusan tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat telah dipelajari secara ekstensif dalam sosiologi politik. Pemungutan suara adalah bentuk partisipasi kelembagaan yang dipelajari paling intensif. Jenis tindakan politik institusional ini termasuk terlibat dalam percakapan politik, yaitu ada pembicaraan politik atau wacana politik, ada partisipasi politik dan internet, ada kampanye dan canvassing. Yang selanjutnya yaitu tentang bentuk partisipasi politik non-institusional. Nah, partisipasi politik yang bergerak di dalam bentuk pengaruh hukum atau adat tradisional dikenal sebagai bentuk tindakan politik non-institusional. Nah,
Ini termasuk seperti protes, kekerasan politik, dan terorisme. Dalam studi partisipasi politik di negara-negara Eropa, seorang ahli bernama Sabukedo dan Arch 1991 mengemukakan bahwa warga negara mempersepsikan bentuk tindakan politik yang tidak konvensional dalam kategori luas yang mencakup tindakan legal dan ilegal. Tindakan hukum yang tidak konvensional termasuk protes dan boikot atau pemogokan. Lalu tindakan ilegal yang biasanya tindakan ilegal yang tidak biasa termasuk demonstrasi dan unjuk rasa yang tidak sah, protes yang mengganggu ketertiban lokal, dan dalam beberapa kasus kekerasan politik. Nah, pada poin ini partisipasi politik secara singkat melakukan penelitian tentang partisipasi politik non-institusional untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana kekuasaan ditentang atau ditentang oleh individu dalam masyarakat. Terkadang individu berpartisipasi dalam gerak dan tindakan kekerasan politik secara bersamaan. Contoh partisipasi politik non-institusional seperti coretan atau grafiti, lalu ada protes dan demonstrasi, kemudian yang terakhir yaitu ada gerakan sosial, politik, dan revolusi. Nah, yang akan saya bahas yang terakhir ini, gerakan sosial, politik, dan revolusi. Dalam masyarakat sepanjang sejarah, kita menyaksikan beberapa bentuk partisipasi yang lebih dramatis dan luas yang didedikasikan untuk mengubah tatanan politik melalui gerakan sosial, politik, dan atau revolusioner. Tatanan politik dalam pengertian ini mendefinisikan secara luas dan tidak mencakup apa saja, mulai dari tatanan politik yang dibentuk dalam kebijakan publik. Nah, tatanan yang dibuat melalui perluasan atau penyangkalan hak-hak sivil dan perubahan struktur negara atau rejim itu sendiri. Itu adalah bentuk-bentuk dari partisipasi non-institusional. Keterlibatan politik dan konteks kelompok. Menurut Berelson et al., beberapa studi awal tentang partisipasi politik menemukan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh asosiasi individu dalam sejumlah konteks kelompok. Kemudian Lazarsfeld berpendapat salah satu studi besar pertama tentang perilaku pemungutan suara yang dilaporkan di buku klasik The People's Choice menemukan bahwa variabel seperti status sosial ekonomi, agama, tempat tinggal, dan keanggotaan kelompok berhubungan dengan tingkah laku pemungutan suara. Adapun ilmuwan sosial di Universitas Michigan mengusulkan pendekatan alternatif yang fokus pada 3 variabel psikologis, meliputi keterikatan individu dengan partai, orientasi terhadap masalah, dan orientasi terhadap kandidat tertentu. Dengan demikian, pentingnya keanggotaan kelompok, jaringan sosial, dan asosiasi menjadi pusat perdebatan tentang partisipasi politik di abad baru. Menurut Dennis, asumsi dasarnya menjadi analisis kelompok tentang perilaku politik dalam karyanya bahwa kelompok berfungsi sebagai filter bagi individu, atau mungkin bahkan sebagai tolak ukur yang digunakan untuk mempertimbangkan rangsangan politik. Kemudian cakupan luasnya akan dikemukakan oleh Robert Putnam yang menerbitkan serangkaian karya pada tahun 90-an yang mengakui pentingnya keanggotaan kelompok untuk berpartisipasi dalam kehidupan sipil. Dengan terbitnya Bowling Alone, Runtuh dan Bangkit Komunitas Amerika. Adapun
tradisi penelitian lama dalam sosiologi politik yang mengeksplorasi dampak keanggotaan kelompok terhadap berbagai jenis partisipasi politik, dengan menitikberatkan perhatiannya pada hubungan antara kepemilikan kelompok dan partisipasi dalam kehidupan sipil dan politik, yang akan membawa pada konsep sosiologis modal sosial. Politik dan modal sosial. Menurut James Coleman, berpendapat bahwa konsep modal sosial merupakan bantuan dalam memperhitungkan hasil yang berbeda di tingkat aktor individu dan bantuan untuk membuat transisi mikro ke makro tanpa menguraikan detail dan struktural sosial yang melaluinya. Kemudian, tema dalam penelitian modal sosial dan partisipasi politik. Studi tentang modal sosial ini membantu menjelaskan dampak variasi dalam konteks dan struktur sosial terhadap partisipasi dalam politik, membentuk kebijakan, dan aktivisme politik. Selanjutnya, perubahan sifat partisipasi politik. Beberapa sosiolog berpendapat bahwa pola demografis dan perubahan nilai terkait dalam suatu masyarakat sangat penting bagi cara munculnya nilai dan keyakinan politik, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi politik, termasuk pemungutan suara, keterlibatan dalam kampanye politik, aktivisme, dan aktivitas gerakan sosial. Menurut Zukin et al., menegaskan keterlibatan baru di Amerika Serikat terkait dengan kelompok usia berbeda. Keterlibatan baru di sini adalah bahwa warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik yang berbeda. Menurut Zukin, keterlibatan baru disusun menjadi 4 pola tindakan sosial yang berbeda. Yang pertama, keterlibatan politik terkait dengan model partisipasi kelembagaan sebelumnya, seperti pemungutan suara, kontribusi untuk kampanye, dan menampilkan tanda pekarangan atau stiker bumper untuk kandidat. Yang kedua, keterlibatan warga sipil terkait dengan tindakan di sekitar masalah atau masalah lokal. Bentuk partisipasi ini termasuk berpartisipasi dalam pertemuan balai kota tentang masalah pajak kota atau kabupaten. Yang ketiga, keterlibatan kognitif menggambarkan warga negara yang pada dasarnya menunjukkan bahwa mereka mengikuti berita tentang politik di berbagai tingkatan. Bentuk keterlibatan ini tidak hanya menggambarkan perhatian pada cap media tentang masalah politik, tetapi juga menunjukkan tingkat pengetahuan tertentu yang diperoleh individu sebagai cara untuk terus mendapatkan informasi tentang politik dan untuk memahami masalah politik. Dan yang terakhir, ada partisipasi menciptakan suara publik. Mengacu pada ekspresi melalui surat kepada editor, menandatangani petisi, memboikot barang-barang konsumen, dan menggunakan internet untuk ekspresi politik. Adapun studi komprehensif lain tentang partisipasi politik dan perubahan sosial yang dikemukakan oleh Dalton pada tahun 2009 bahwa norma kewarganegaraan sedang berubah berdasarkan penggunaan ekstensif survei sosial umum serta data survei yang dikumpulkan oleh Pusat Demokrasi dan Masyarakat Sipil. Dalton menemukan bukti kuat yang menunjukkan 2 jenis norma yang muncul di luar gagasan tradisional sebelumnya tentang kewarganegaraan dan partisipasi. Beliau menyarankan bahwa kewarganegaraan mencakup 4 dimensi. Yang pertama, partisipatif. Yang kedua, otonomi. Yang ketiga, tatanan sosial. Dan yang keempat adalah solidaritas. Dari dimensi tersebut, Dalton menemukan 2 norma kewarganegaraan dan partisipasi politik. Norma pertama adalah terikat kewajiban, dan norma yang kedua adalah warga negara yang terlibat. Gagasan yang dikemukakan oleh Dalton melangkah jauh lebih
dan menyarankan sejumlah faktor yang mempengaruhi pergeseran, partisipasi, dan kewarganegaraan. Salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi pergeseran ini adalah tingkat pendidikan yang meningkat di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Beliau menemukan jenis norma terikat kewajiban paling baik diprediksi oleh usia, pendapatan, keterikatan agama, dan identifikasi Partai Republik. Sebaliknya, jenis warga negara yang terlibat, pendidikan, ras, minoritas, dan keterikatan agama secara signifikan meningkatkan keterlibatan kewarganegaraan, tetapi usia, pendapatan, dan identifikasi Partai Republik menurunkan kekuasaan yang terlibat. Menurut Dalton, usia adalah terkuat dari kewajiban warga, sedangkan pendidikan adalah yang terkuat dari warga yang terlibat. Jadi, pada temuan ini memberikan gambaran tentang perubahan generasi dan dampaknya tidak hanya pada partisipasi politik, tetapi juga pada budaya politik. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.